Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam Pak Dadi. Nama saya Elizabeth Septiani, NIM saya 46122110043 dari program studi psikologi. Di sini izinkanlah saya untuk memaparkan hasil pekerjaan saya, yaitu presentasi tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Video presentasi ini sebagaimana adalah salah satu persyaratan lulus dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan sebagai pemenuhan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik teman-teman dan Pak Dadi, kita bisa langsung masuk ke latar belakang. Yang pertama, Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional satu-satunya di Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam peradabannya. Lahirnya Bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda, di mana saat itu banyak sekali pemuda-pemuda dari berbagai suku bersatu dalam suatu forum. Namun mereka memakai bahasa daerah masing-masing. Hal ini tentu menjadi penghambat bersatunya pemuda-pemuda Indonesia karena terhalang serta terpisah bahasa daerah. Sehingga terciptanya bahasa Indonesia dalam poin Sumpah Pemuda dan diakui bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa pemersatu. Lalu yang kedua ada kolonialisme sebagai buntut dari internasionalisasi bahasa Indonesia. Pada saat Indonesia dijajah oleh kolonial, para bangsa kulit putih banyak berinteraksi dengan kaum pribumi, terutama kaum cendekiawan seperti gubernur atau kalangan atas di pribumi. Kaum pelajar Indonesia keturunan Indo-Belanda juga banyak sekali yang belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, kehidupan pasca kemerdekaan Indonesia dan sikap pemimpin Indonesia dalam mencari dukungan kemerdekaan dari negara lain. Indonesia pasca kemerdekaan membutuhkan dukungan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara tetangga. Indonesia menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai negara untuk meminta pengakuan kemerdekaan seperti Australia, Palestina, Timur Tengah, dan lainnya. Lalu, poin yang keempat, ada kondisi dunia dan ideologi Indonesia pada saat Perang Dingin. Pada saat Perang Dingin, Indonesia bergabung dalam gerakan non-blok atau gerakan netral, tidak memihak blok barat maupun blok timur. Indonesia bersikap netral terhadap dua kubu yang sedang Perang Dingin. Indonesia justru ingin mendamaikan dunia seperti yang ada dalam UUD. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara fasilitator penengah ketika ada negara-negara di dunia yang sedang berperang atau mengalami konflik. Seperti yang kita tahu, konflik Rusia dan Ukraina. Di situ, Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, disebut sebagai mediator dan mempertemukan presiden dari kedua negara tersebut. Lalu yang kelima, itu ada karakter masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat ramah. Hal ini menjadi faktor daya tarik mengapa banyak sekali warga negara asing dan turis asing ingin berkunjung ke Indonesia. Yang terakhir ada pesona wisata alam Indonesia dan keunikan kebudayaannya. Tujuan penelitian yaitu mencari faktor utama penyebab tingginya peminat warga negara asing mempelajari bahasa di Indonesia. Dari faktor tersebut bisa dikuatkan, misal dari faktor perekonomian dan budaya menjadi salah satu penentunya. Maka kedepannya harus bisa diperkuat lagi untuk faktor tersebut. Yang kedua, sebagai wujud dari era Indonesia Emas 2045 yang maju di berbagai sektor, mulai dari sektor kependudukan, di mana terdapat bonus demografi, dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, mencari upaya yang paling menonjol dan berhasil dalam mempopulerkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Kita masuk ke pembahasan, bagaimana faktor daya tarik bahasa Indonesia dipelajari oleh warga negara asing atau WNA. Yang pertama, ada sikap pemerintah terhadap pemerintahan luar negeri. Kehidupan pasca Perang Dunia dan Perang Dingin, terutama pasca kemerdekaan, Indonesia sangat membutuhkan dukungan dari negara-negara tetangga untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga Indonesia butuh menjalin hubungan persahabatan dengan banyak negara seperti Australia, Mesir, Palestina, dan negara lainnya. Selain itu, Indonesia juga pernah terlibat dalam perdamaian Cold War atau Perang Dingin dan menjadi negara non-blok atau tidak memihak blok barat maupun blok timur. Sehingga Indonesia dianggap sebagai penengah di kala perang antar negara di dunia. Selain itu, Indonesia aktif bergabung dalam organisasi dunia seperti WTO, APEC, OPEC, dan G20.
Lalu yang kedua ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan potensi sumber daya alamnya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat pesat. Yang bisa kita lihat saat ini Indonesia masuk ke dalam proyek IKN atau Ibu Kota Negara. Banyak sekali warga negara asing yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia. Selain itu, seperti sumber daya alamnya, seperti yang kita tahu Freeport, dan sumber daya alam yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Yang ketiga, ada keunikan budaya Indonesia. Pertukaran budaya melibatkan interaksi elemen budaya dari kelompok berbeda. Di Indonesia terjadi gelombang pengaruh budaya Korea, termasuk makanan dan gaya hidupnya. Di Korea Selatan, orang belajar bahasa Indonesia karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat. Turis Indonesia ke Korea Selatan juga meningkat tajam. Investasi dari Korea ke Indonesia bertambah. Masyarakat Korea tertarik dalam memahami lebih banyak tentang Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Nah, teman-teman dan Pak Dadi, bisa kita lihat ini adalah salah satu bukti di mana internasionalisasi bahasa Indonesia sedang terjadi. Di salah satu stasiun di Korea terdapat bahasa Indonesia di palang-palang pintu stasiun. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah salah satu bukti internasionalisasi bahasa Indonesia dimulai di Korea Selatan memakai bahasa Indonesia di setiap stasiun. Lalu yang terakhir, yang keempat, banyaknya TKA di Indonesia serta peraturan regulasi TKA tentang pemakaian bahasa Indonesia. Tenaga kerja asing atau TKA adalah pekerja dari luar negeri yang diambil untuk memajukan pembangunan suatu negara, termasuk sektor swasta dan pemerintahan. Penggunaan TKA dilakukan ketika sumber daya manusia dalam negeri terbatas, terutama dalam sektor-sektor teknis seperti teknologi informasi. Pemerintahan Indonesia mengatur penggunaan TKA melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 yang mewajibkan tenaga kerja asing berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa itu di dalam kontrak kerja. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, bagaimana manfaat positif serta potensi yang bisa dirasakan dengan adanya bahasa Indonesia dipelajari dan diminati oleh warga negara asing. Yang pertama, ada meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Pertukaran bahasa seperti warga negara mempelajari bahasa Indonesia akan memperkuat hubungan diplomatik. Bahasa Indonesia bisa membangun persahabatan antar negara dan rasa empati. Saat warga negara Indonesia kunjungi negara tetangga yang paham bahasa Indonesia, timbul keramahan dan hubungan diplomatik yang sangat kuat. Lalu yang kedua, ada pemberdayaan masyarakat lokal terhadap warga negara asing. Menurut Daulay tahun 2006, pemberdayaan adalah usaha mendorong masyarakat agar memiliki posisi tawar dalam pembangunan. Warga asing belajar bahasa Indonesia berpotensi ekonomi bagi masyarakat lokal. Untuk meningkatkan perekonomian, masyarakat lokal mengajarkan bahasa pada WNA, menciptakan simbiosis mutualisme. Ini menguntungkan masyarakat lokal lewat pelatihan dan warga negara asing lewat penguasaan bahasa. Lalu yang terakhir, ada kemudahan dalam berkegiatan ekonomi, terutama kegiatan ekonomi dengan masyarakat lokal. Menurut laporan dari Indeks Kecakapan Bahasa Inggris tahun 2022 dari EF Education First, kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Indonesia berada pada peringkat 81 dari 111 negara. Ini mengindikasikan tingkat kecakapan yang rendah. Lalu juga menghambat aktivitas ekonomi lokal, terutama di sektor UMKM yang berhubungan dengan negara lain. Kolaborasi dengan warga asing yang fasih berbahasa Indonesia dapat meningkatkan komunikasi bisnis dan kemitraan lokal. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga, bagaimana upaya pemerintah dan anak muda dalam mempopulerkan bahasa Indonesia. Yang pertama, pengadaan beasiswa dalam negeri khusus untuk WNA yang berminat dalam penuturan bahasa Indonesia. Program beasiswa ini adalah difokuskan kepada WNA yang ingin mengasah kemampuan bahasa Indonesia. Dengan adanya beasiswa ini dapat memperluas jangkauan global internasional. Melalui beasiswa ini juga dapat memberikan kesempatan kepada warga negara asing di belahan dunia. Dengan memahami bahasa, WNA juga memahami budaya dan segala isinya tentang Indonesia. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan Menteri Pendidikan, lembaga bahasa, dan universitas untuk mendirikan sekolah khusus bahasa Indonesia
Lalu yang kedua, ada program BIPA atau Bahasa Indonesia Penutur Asing. Program BIPA adalah program khusus untuk warga negara asing yang ingin mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing melalui program ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan pemahaman budaya Indonesia. Meskipun memiliki latar belakang berbeda dengan orang Indonesia, BIPA dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, menengah, dan tingkat lanjut. Pada tingkat pemula pembaca, siswa akan diberikan bacaan sederhana dalam bahasa Indonesia seperti majalah anak, buku SD, dan materi dari tim BIPA. Tim kurikulum BIPA akan membuat buku ajar sesuai program studi. Pembelajaran melibatkan pengenalan konsep dalam bahasa Indonesia melalui bahan pembelajaran, latihan pengulangan, presentasi situasi kelas, dan metode langsung. Siswa dilatih berpikir, menganalisis, dan mengidentifikasi pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, bagaimana tantangan dalam mempopulerkan bahasa Indonesia ke kancah internasional. Yang pertama adalah belum terjangkaunya uji sertifikasi kemampuan bahasa Indonesia di luar negeri. Di Indonesia ada UKBI yang menguji kemampuan berbahasa Indonesia. UKBI belum terjangkau di berbagai belahan dunia untuk sebagai bahan uji kemampuan warga negaranya dalam berbahasa Indonesia. Pengembangan internasionalisasi lewat pengadaan UKBI di luar negeri membutuhkan banyak biaya dan melibatkan banyak pihak seperti instansi pemerintahan, ahli bahasa, dan praktisi bahasa. Namun di beberapa tempat lain seperti Korea Selatan ada HUFS yang juga menguji kemahiran berbahasa Indonesia melalui program studi bahasa asing. HUFS adalah universitas khusus bahasa asing yang menawarkan berbagai program studi dalam banyak bahasa asing. Lalu bahasa Indonesia yang maknanya terpengaruh dan pengubahan makna karena teknologi. Sosial media kini sangat luas dan internasional. Teman dari seluruh dunia ditemukan melalui Instagram, TikTok, Twitter, dan sosial media lainnya. Bahasa Indonesia berubah dengan sosmed. Kata berubah tetapi makna tetap sama. Contohnya, kata enggak untuk mengatakan tidak, kesalahan seperti kuy, bahasa-bahasa seperti anjay, ambigu. Bagi WNA, artinya jelas, tapi pasti tak tepat. Contohnya, kata anjay mengekspresikan kekaguman, tapi tak pantas formal, tapi dalam penyebutannya pasti tidak pantas ketika dalam acara formal. WNA bingung, bisa salah paham ejaan dengan arti kata Indonesia. Namun WNA tidak tahu bagaimana meletakkan kata-kata tersebut sesuai kondisinya. Misal, pada kata anjay merupakan bahasa gaul yang memang untuk mengungkapkan hal yang membuat takjub pada saat berbicara dengan teman. Namun, tidak mungkin diungkapkan ketika sedang dalam acara formal dan kata tersebut dinilai tidak sopan. Hal ini bisa menimbulkan miskonsepsi kosakata dan ejaan bahasa Indonesia pada WNA. Lalu ada pencampuran atau pengaruh bahasa daerah. Bahasa daerah memperkaya bahasa Indonesia, memang, tetapi juga bisa mengganggu eksistensinya, terutama dalam komunikasi sehari-hari. Penggunaan kata-kata seperti mandek, nongkrong, kebablasan dalam bahasa daerah terkadang sulit dibedakan oleh orang asing atau WNA yang tidak paham bahasa Indonesia asli. Lalu yang terakhir ada penghambat internal, yakni masyarakat Indonesia lebih bangga menggunakan bahasa asing. Penghambat internasionalisasi Indonesia adalah kebanggaan masyarakat Indonesia menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Ini menghambat perkembangan bahasa di Indonesia, seperti fenomena bahasa anak Jaksel yang menganggap penggunaan bahasa Inggris lebih prestisius. Kurangnya metode pembelajaran bahasa Indonesia juga disebabkan oleh permintaan besar untuk bahasa asing dibandingkan dengan bahasa lokal. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Dalam internasionalisasi bahasa Indonesia sangat memerlukan peningkatan kualitas dari berbagai sektor untuk bisa menjadi pemacu faktor pendukung internasionalisasi bahasa Indonesia. Sedangkan untuk bisa memajukan berbagai sektor sebagai pemacu faktor pendukung internasionalisasi bahasa Indonesia harus bermulai dari kualitas SDM Indonesia terlebih dahulu, yakni mampu menghargai bahasa bangsa sendiri dan mampu berinovasi untuk berbagai sektor. Agar bangsa ini semakin maju dan menarik negara lain
untuk melakukan investasi dan tertarik untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Baik teman-teman, cukup di sini presentasi saya. Buat teman-teman yang ingin bertanya tentang materi saya, bisa tanya di kolom komentar. Begitu juga dengan Pak Dadi. Silakan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman, dan Pak Dadi nanti akan saya jawab di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.